Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang ada di dalam batin kita? Nah, kali ini kita bakal coba ngintip sebuah perjalanan spiritual dari salah satu kelompok di Jawa, namanya Pangestu. Kita bakal gali lewat teks-teks utama mereka, gimana sih caranya mereka nemuin pemahaman diri, kebenaran, sampai ke persatuan ilahi. Panduan utama kita buat ngertiin semua ini adalah sebuah teks yang judulnya aja udah dalam banget, Olah Rasa. Ini kalau diartiin ya, mengolah perasaan. Dari judulnya aja kita udah langsung diajak ke inti ajarannya. Sebuah proses melihat ke dalam diri yang, wah, mendalam sekali. Oke, jadi olah rasa ini apa sih sebenarnya? Ini bukan cuma sekedar ngerasain emosi sedih atau senang. Bukan, ini lebih ke semacam seni buat secara sadar memproses, memahami, dan ya, mengelola seluruh dunia batin kita. Bisa dibilang, ini titik startnya, langkah pertama di jalan spiritual ini. Oke, konsepnya keren. Tapi pertanyaannya, gimana rasanya jalanin ini di kehidupan nyata? Apa sih artinya menapaki jalan spiritual ini? Pasti ada rintangannya kan? Pelajarannya apa aja? Dan tujuan akhirnya tuh kayak gimana? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng. Biar kebayang perjalanannya, kita bakal lihat 5 bagian penting. Pertama, kita mulai dari seni perasaan batin itu sendiri. Terus, kita lihat bimbingan dari sang guru sejati. Nah, yang seru, kita bakal ngikutin kisah seorang murid dan lika-likunya. Habis itu, kita bahas tujuan utamanya, yaitu manunggal dengan ilahi, dan terakhir, pentingnya peran komunitas Pangestu dalam semua ini. Oke, kita masuk bagian pertama ya, bimbingan dari guru sejati. Namanya juga perjalanan spiritual, bimbingan itu kan kunci banget. Tapi, di Pangestu ini unik loh, bimbingannya itu datang dari dua sumber yang saling melengkapi. Ada yang dari luar, ada juga yang dari dalam diri kita sendiri. Jadi gini, di satu sisi ada yang namanya Bapak Pangrasa. Ini guru fisik, manusia biasa yang ngajarin, ngasih instruksi, dan bisa diajak ngobrol. Tapi di sisi lain yang lebih mendasar lagi, ada sang guru sejati. Nah, ini bukan manusia. Ini adalah suara ilahi, sumber kebenaran paling tinggi yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita masing-masing. Peran sang guru sejati ini dijelasin dengan bagus banget di kutipan ini. Intinya, suara batin ini datang bukan buat ngegantiin agama atau keyakinan yang udah ada. Sama sekali bukan. Perannya itu lebih kayak kompas batin, buat nerangin mana jalan yang benar, mana yang salah, dan yang ngingetin kita lagi sama kewajiban suci kita yang mungkin udah kita lupain. Oke, teorinya udah dapet. Tapi gimana prakteknya? Biar lebih gampang ngertinya, kita bakal ngikutin cerita nyata dari seorang murid bernama Prabawa. Lewat kisah dia, kita bisa lihat langsung gimana perjuangan dan perubahan yang dia alamin. Ceritanya manusiawi banget. Nah, di awal-awal Prabawa ini digambarin sebagai orang yang pintar tapi sombong. Di teks ini dia disebut pokrol bambu. Itu istilah buat pengacara kelas teri yang jago banget muter-muter kata. Nah ini nih rintangan pertama dia, egonya yang terlalu kuat, yang seneng banget debat dan ngerasa paling pinter. Tapi di balik topeng pintarnya itu, Prabawa ini sebenarnya rapuh banget. Dan dia jujur ngakuin kelemahan terbesarnya, godaan duniawi. Dia bilang hatinya masih suka deg-degan lihat berkilaunya betis kuning, sampai bisa bikin dia lupa daratan, lupa kalau dia lagi di jalan spiritual. Pengakuannya jujur banget ya. Dan disinilah perubahannya yang luar biasa terjadi. Prabawa yang tadinya keras kepala, yang jago debat, sekarang malah jadi cengeng, gampang terharu. Tapi ini bukan tanda lemah loh, justru ini pencerahannya dia. Dia sadar kalau kebijaksanaan sejati itu bukan datang dari adu pinter, tapi dari hati yang terbuka dan peka. Jadi perjalanan Prabawa ini, dari sombong karena kepintarannya sampai jadi peka hatinya, benar-benar jadi contoh inti dari proses olah rasa. Intinya ya tentang itu, berani ngadepin kekurangan diri, ngelunakin ego, dan akhirnya nemuin kekuatan sejati justru di dalam kelembutan hati. Oke, setelah semua latihan batin yang berat itu, tujuannya kemana sih? Nah, puncak dari semua perjalanan ini adalah sebuah keadaan kesadaran yang luar biasa. Keadaan ini disebut panunggal. Gampangnya, ini kondisi di mana si pencari udah nggak ngerasa terpisah lagi dari Tuhan. Ini adalah pengalaman kesatuan yang total, di mana seseorang bisa ngerasain dan ngelihat realitas sejati, di luar ilusi duniawi. Terus, gimana cara kita ngenalin orang yang udah sampai di level ini? Kelihatan gak sih dari luarnya? Ternyata, iya, mereka itu memancarkan ketenangan.
Tingkah lakunya sederhana, ramah ke semua orang, gak banyak omong, sabarnya seluas samudra, dan selalu pemaaf. Tapi yang jauh lebih penting, tentu aja apa yang mereka rasain di dalam. Dunia batin mereka itu isinya cuma tenang, damai, puas, hening, tapi sadar sepenuhnya. Penuh rasa nikmat, mulia, bijaksana, dan yang paling utama, perasaan menyatu dengan Tuhan yang gak pernah putus. Teksnya bahkan pakai metafora yang indah banget buat ngegambarin salah satu kunci buat mencapai panunggalan. Sabar itu diibaratkan pintu surga. Maksudnya, sabar itu bukan cuma nahan-nahan emosi, tapi itu adalah gerbang menuju taman kemuliaan dan ketentraman abadi yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Nah, perjalanan batin ini kan personal banget ya, tapi ternyata nggak ditempuh sendirian. Ada komunitas yang jadi sistem pendukung buat setiap orang yang ada di jalan ini. Komunitas inilah yang namanya Pangestu, atau nama lengkapnya Paguyuban Ngesti Tunggal. Ini jadi semacam wadah buat para murid yang punya tekad sama, ngikutin ajaran sang guru sejati buat mencapai panunggal. Dan seberapa kuat sih ikatan di antara mereka? Wah, di teks ini digambarinya dalam banget. Ikatan batin di antara sesama murid ini katanya terasa lebih erat daripada terhadap saudara sekandung sendiri. Bener-bener jadi keluarga spiritual. Jadi yuk kita rangkum perjalanannya. Semua berawal dari olah rasa, dari keberanian bertanya ke dalam diri. Terus dapat bimbingan dari sang guru sejati. Lalu kita jalanin proses transformasi penuh lika-liku kayak kisahnya Prabawa. Tujuannya satu, panunggal atau persatuan ilahi. Dan semua ini nggak sendirian, tapi didukung oleh komunitas Pangestu. Pada akhirnya, ajaran Pangestu ini sebenarnya ngajak kita buat nengok ke dalam. Sebuah pengingat kalau jawaban-jawaban paling penting dalam hidup itu sebenarnya nggak ada di luar sana, tapi ada di dalam rasa kita sendiri. Nah, pertanyaannya buat kita renungin sekarang adalah, di tengah dunia yang serba cepat dan berisik ini, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kearifan kuno ini buat kehidupan batin kita sendiri?